Om Swastiastu. Selamat petang, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Tantangan pendidikan makin pesat di era perkembangan digital. Sidak PLTU Celukan Bawang, Komisi 3 DPRD Bali dorong antisipasi blackout susulan. Bersama saya, Mardis Kedenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, tantangan dunia pendidikan semakin ke depan dirasakan semakin pesat di era perkembangan digital. Untuk itu, pendidikan yang berkualitas mesti dipenuhi guna menciptakan lulusan yang andal. Di era perkembangan digital yang begitu cepat, tantangan hidup semakin berat. Salah satunya yakni tantangan pada dunia pendidikan. Di era gempur melalui pendidikan yang dimiliki akan membuka wawasan para generasi untuk melirik peluang yang bisa dijadikan penopang ekonomi. Dengan pendidikan yang diberikan pada anak-anak, kemungkinan mereka akan bisa berpikir lebih terbuka wawasannya, sehingga dia bisa melihat peluang-peluang yang bisa diakses untuk mendapatkan sumber-sumber daya di bidang ekonomi. Kan itu logika formalnya. Cuman persoalannya sekarang kan tergantung lagi pada persoalan kualitas pendidikan itu. Betul nggak sekolah itu nanti mampu menciptakan berinovasi di dalam menghadapi berbagai tantangan zaman yang sangat-sangat complicated di era kekinian ini. Kan itu yang menjadi persoalan. Untuk itu persoalan ini mesti disikapi dengan bijak agar para generasi muda mampu bersaing di era kekinian seperti sekarang. Desak Aryani, Bali TV. Di tengah segala keterbatasan yang ada, pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan penguatan kepada perguruan tinggi swasta PTS. Pemerintah Indonesia melihat PTS sebagai mitra untuk sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Profesor Muhammad Najib mengatakan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memandang PTS adalah mitra dari pemerintah di tahun 2024, angka partisipasi di jenjang pendidikan tinggi hanya 32%. Artinya lulusan SMA yang melanjutkan ke jenjang kuliah tidak lebih dari 32%. Angka ini sangat rendah, lebih rendah dibanding beberapa negara ASEAN. Malaysia di atas 40%, Filipina di atas 40%, dan Vietnam sudah di atas 40%. Jadi Indonesia di tingkat ASEAN termasuk rendah angka partisipasi dasar perguruan tinggi. Di tahun 2045 pihaknya menginginkan Indonesia itu menjadi negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Padahal kita ingin tahun 2045 Indonesia itu menjadi negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dengan salah satu parameternya itu income per kapita kita 30.000 US dollar. Income per kapita kita sekarang ini di angka 4 ribuan. 2045 itu tinggal 20 tahun lagi ya. Diharapkan kita bisa mencapai 30.000 US dollar. Nah, dengan situasi saat ini, di mana angka partisipasi kasta pendidikan tinggi kita masih 32%, padahal untuk menuju 2045 sebagai negara maju itu kita butuh sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, ini yang masuk di dalam asta-cita kita, asta-cita Presiden Republik Indonesia saat ini, melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Saputra Bali TV.
Pemirsa, ditemukannya 400 siswa dari 60 SMP di Kabupaten Buleleng tidak bisa membaca namun tetap naik kelas, sungguh membuat hati miris. Pengamat pendidikan menilai Bali harus belajar dari kasus ini karena bukan sekadar fenomena lokal, tetapi cermin buram wajah pendidikan Indonesia secara keseluruhan. Kalangan akademisi menilai posisi guru saat ini dalam kondisi dilematis antara menjalankan perannya sebagai Dr. Iwayan Aryawan, 8 Mei 2025 mengungkapkan, di tengah segala upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan, fakta ini menampar kesadaran semua pihak terkait bahwa masih banyak anak-anak yang terjebak dalam sistem yang bergerak maju tanpa membawa mereka benar-benar belajar. Membaca bukan sekadar keterampilan dasar, ia adalah fondasi dari seluruh proses belajar. Jika siswa tidak bisa membaca, maka sesungguhnya mereka tidak memiliki kunci untuk membuka pintu ilmu pengetahuan. Pertanyaannya kemudian, mengapa mereka tetap naik kelas? Dalam praktek di lapangan, dia melihat guru sering dihadapkan pada dilema, apakah siswa yang belum menguasai kompetensi dasar, seperti membaca harus tetap naik kelas demi menjaga statistik kelulusan, ataukah harus tinggal kelas dengan segala konsekuensi psikologis dan sosialnya. Ia menegaskan guru sebagai pemberi nilai berada di tengah-tengah tekanan ini. Saja dengan membiarkan mereka terus tersesat dalam sistem. Om Swastiastu. Fenomena ratusan siswa SMP di Buleleng yang belum bisa membaca tetapi naik kelas ini merupakan pukulan berat bagi dunia pendidikan kita, khususnya di Bali. Hal ini perlu kita sikapi bersama, jadi kita tidak bisa menyalahkan satu pihak terkait kejadian ini, tapi perlu dicarikan solusi sehingga fenomena ini tidak terjadi di kemudian hari. Ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan oleh seluruh komponen stakeholder dalam bidang pendidikan, guru, sekolah, pemerintah, masyarakat, orang tua. Yang pemerintah daerah dan sekolah dapat lakukan adalah meningkatkan keseriusan dalam program literasi, khususnya literasi membaca. Jadi guru-guru diberikan pelatihan bagaimana literasi membaca yang baik sehingga dapat ditransfer kepada siswanya. Nah, di samping itu peran orang tua juga sangat penting di rumah untuk mendampingi siswa dalam belajar sehingga tidak hanya kemampuan membaca ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah tetapi juga menjadi tanggung jawab orang tua. Universitas Mahasaraswati, Dr. Imade Dharma Atmaja menilai sejumlah siswa tidak lancar membaca perlu ditelusuri secara terperinci. Faktor penyebabnya mulai dari faktor internal siswa seperti motivasi, tingkat kecerdasan dan kesehatan, kemudian faktor eksternal seperti peran orang tua, keluarga, guru, lingkungan, pergaulan siswa, termasuk dampak dari penggunaan gawai berlebihan yang mengganggu niat dan minat belajar siswa. Faktor-faktor ini yang perlu diidentifikasi sehingga bisa ditentukan solusi yang tepat untuk mengatasi kondisi ini dan jangan sampai berulang terjadi. Om Swastiastu. Terkait dengan temuan siswa SMP yang tidak lancar membaca di Kabupaten Buleleng, ini tentu merupakan kondisi yang memprihatinkan. Mengingat level SMP bukan lagi memfokuskan diri pada kelancaran membaca, karena ranah kelancaran membaca seharusnya sudah tuntas pada level pendidikan sekolah dasar. Namun kenyataannya permasalahan ini sudah terjadi dan harus segera diselesaikan. Dalam hal ini peran sekolah dan guru sangat penting untuk memberikan pembinaan secara khusus kepada siswa dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan siswa lain. Ketertinggalan ini tidak hanya terkait dengan kelancaran membaca, tetapi juga terkait dengan materi pelajaran lainnya. Selain peran sekolah dan guru, tidak kalah pentingnya adalah peran orang tua dan keluarga di rumah mengingat waktu yang terbatas dalam belajar di sekolah, sehingga perlu tambahan jam belajar di rumah masing-masing siswa secara mandiri.
Made Dharma menambahkan tidak mungkin hanya melihat dari peran guru, karena peran guru akan semakin optimal dalam mengatasi kondisi ini jika didukung faktor lainnya. Swece, Bali TV. Sidak PLTU Celukan Bawang, Komisi 3 DPRD Bali dorong antisipasi blackout susulan. Kami segera kembali dengan laporannya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Asli, upload ke sosial media, tag @kopiluwak official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Pembangunan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bangli. Dengan semangat pembangunan yang terus meningkat, Kabupaten Bangli semakin maju dan berkembang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih dan sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Sang Nyoman Sudana Harto, Bupati Bangli, mengucapkan Dirgahayu Kota Bangli ke-821. Semoga semangat gotong royong dan rasa jengah membangun Bangli terus memotivasi kita dalam membangun Bangli yang lebih baik. Brave, resilient, inovatif, berani, tangguh, dan inovasi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih dan sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.
Mengantisipasi blackout susulan yang terjadi di Pulau Bali, Komisi 3 DPRD Bali mendorong agar segera diupayakan kemandirian energi dengan sumber energi yang ramah lingkungan. Blackout yang terjadi beberapa waktu yang lalu sangat berdampak besar bagi Bali yang mengutamakan sektor pariwisata. Dorongan tersebut dilakukan oleh Komisi 3 DPRD Provinsi Bali saat melakukan sidak ke PLTU Celukan Bawang, Kecamatan Krok Buleleng. Sidak ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya blackout yang terjadi di Pulau Bali pada hari Jumat lalu. Dari sidak tersebut terungkap jika PLTU Celukan Bawang merupakan salah satu penyedia listrik untuk PLN yang disalurkan di Pulau Bali. PLTU Celukan Bawang berkapasitas 3 kali 142 MW mensuplai listrik sebanyak 32% dari kebutuhan listrik di Bali. Kami dari Komisi 3 DPRD Provinsi Bali datang hari ini ke PLTU Celukan Bawang. Tentunya kita membahas beberapa hal, yang utama terkait dengan kejadian kemarin yang ada blackout itu. Jadi secara tiba-tiba Untuk tahun 2025 ini beban puncak kebutuhan listrik di Bali mencapai 1.189,2 MW dan 30% masih disuplai dari Pulau Jawa. Untuk itu, Dewan mendorong agar Bali segera memiliki kemandirian energi dengan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Apalagi PLTU Celukan Bawang sudah ada rencana untuk membuat pembangkit tahap kedua dengan kapasitas 450 kali 2 MW. Kemudian untuk terkait kunjungan Komisi 3 hari ini, memang dari Bapak Komisi 3 mengklarifikasi kembali terkait penyebab serta langkah-langkah yang diperlukan dari PLTU Celukan Bawang untuk menghadapi kejadian-kejadian berikutnya seandainya ada perlu yang diklarifikasi atau perlu yang disampaikan. Mungkin mereka menanyakan juga terkait apa langkah-langkah yang diperlukan serta tindakan apa yang perlu diantisipasi untuk menghindari terjadinya pemadaman terjadi blackout kembali di Pulau Bali. Pembangkit listrik tahap 2 ini rencananya menggunakan LNG yang dianggap ramah lingkungan daripada batu bara. Dewan mendorong pemerintah segera bisa mewujudkan kemandirian energi tersebut. Jangan sampai Bali kembali terjadi blackout yang berdampak besar bagi pariwisata. Yasri Yuli, Bali TV. Menjelang perayaan Hari Raya Waisak, kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Serbaguna Dharma Semadi, Wihara Dharmayana, Kuta Badung. Sambutannya, Bupati Adi Arnawo menyampaikan rasa syukur karena dapat hadir secara langsung di tengah masyarakat untuk menyalurkan bantuan sosial berupa uang tunai senilai 2 juta rupiah per kepala keluarga. Bantuan ini diberikan kepada umat Buddha yang akan merayakan Hari Raya Waisak sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah Kabupaten Badung kepada masyarakat. Ia menegaskan bantuan sosial keagamaan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan program bantuan sosial yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ia berharap bantuan ini mampu meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan yang kerap disertai lonjakan harga barang kebutuhan pokok. Pihaknya memaparkan Hari Raya Keagamaan merupakan momentum kebahagiaan dan refleksi spiritual, namun momen ini juga seringkali memunculkan tantangan berupa peningkatan kebutuhan dan biaya hidup. Oleh karena itu, bantuan ini diberikan sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat guna meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi lokal. Hari ini saya melaksanakan kegiatan kalian terkait dengan program sebesar 2 juta per kakak kepada masyarakat yang berhak menerima sebagai peraturan. Dan kebetulan hari ini kami memberikan kepada warga masyarakat yang beragama Buddha. Dan kebetulan tanggal 12 ini sebentar lagi akan merayakan Hari Waisak. Mudah-mudahan dengan bantuan kita ini akan meringankan beban masyarakat dalam merayakan Hari Waisak. Sekaligus juga sebenarnya tujuan daripada bantuan ini sebagaimana yang sering saya sampaikan adalah rangka mendorong daya beli masyarakat ketika terjadi harga khususnya sering terjadi bisa sangat besar keagamaan. Sosial Kabupaten Badung Anak Agung Ngurah Rake
Sukaeling mengatakan, total penerima bantuan sosial di Kabupaten Badung mencapai 96.483 KK yang terdiri dari 85.654 KK beragama Hindu, 7.430 KK beragama Islam, 3.145 KK beragama Kristen, dan 256 KK Buddha. Untuk wilayah Kecamatan Kuta, jumlah total penerima bantuan sosial mencapai 7.406 KK. Penyerahan bantuan secara simbolis ini menjadi salah satu wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan warganya tanpa memandang latar belakang agama. Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bunga Widrayani, Bali TV. Sebuah upacara besar kembali digelar di Pura Ulun Sui, Desa Adat Dukuh Moncos setelah jeda panjang selama 36 tahun. Karya agung ini mencakup serangkaian upacara suci seperti memungkah, ngentak linggih, pendudusan agung, Musa Benini dan melarapan tawur balik sumpah Madya Menawaratna. Terakhir kali upacara sebesar ini dilaksanakan pada tahun 1989. Imade Sukade, Bendesa Adat Dukuh Moncos mengatakan, sebelum karya ini dapat terlaksana telah dilakukan pemugaran besar-besaran pada tahun 2023 melalui bantuan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Badung sebesar 1,8 miliar rupiah. Dana tersebut digunakan untuk membangun Candi Bentar, Balai Pesayuban, berbagai pelinggih betara, dan tembok penyengker. Kemudian pada tahun 2024, Desa Adat Dukuh Moncos kembali memperoleh bantuan dari dana APBDes kantor desa sebesar 1,4 miliar rupiah yang dimanfaatkan untuk memperbaiki Sambiangan Gede, merestorasi Candi Bentar dan Candi Kelung, serta memperbaiki Balai Pesayuban dan Pengubengan. Upacara Tawur Balik Sumpah ini dipuput oleh 5 sulinggih, yaitu Ratu Pedanda Gria Gede Cau, Ratu Pedanda Gria Megelung Sange, Ratu Pedanda Gria Ume Ngenjung Angantake, Ratu Pedanda Buddha Gria Saraswati Batuan, dan Ida Resi Bujangga Gria Lambing Sibang. Yajemana karya adalah Ratu Pedanda Gria Megelung Bahe bersama dengan Ida Tapini dari Gria Gede Kutri. Karya ini tergolong dalam tingkatan utama. Tawur sana mangge wau, niki ring kebun, niki ring pelantaran, niki ring peslang, raris ring pelantaran tawur niki nyangi kambing, daru pun niki rauh ring sampi, ampun raris kenten kambing, angso banyak, raris ayam, raris kenten itik. Niko sami sani pun pirangan di ring tawur. Nanggi penyirang pun itu ayam bue, alar ayam bing kenten. Klan Adat Dukuh Moncos menyampaikan harapannya agar ke depan Desa Adat Dukuh Moncos bisa lebih mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Badung. Selama ini desa ini belum pernah tersentuh secara signifikan oleh bantuan dari pemerintah maupun lembaga lainnya, meskipun memiliki potensi dan warisan budaya yang sangat berharga. Kita nalar saking APBDes nanti berbekal di sesobangan itu yang boleh malih 800 itu angin yang dasar sama karyo 1,3 miliar nalar enten uyuran saking kramo punyo saking kramo enten iki yang mas vital sama mentah ada pekaryan ini sami kamil untuk kramo depresi dan lanang. Karya ini tidak hanya menjadi wujud bakti umat kepada para leluhur dan dewa, namun juga sebagai momentum penting untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya Bali. Hendra, Bali TV. Dari sampah plastik. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Rahayu. Kami, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bangli, mengucapkan Dirgahayu Kota Bangli yang ke-821, tanggal 10 Mei tahun 2025. Dalam momentum Bangli Bangkit, dengan rasa jengah dan semangat giri amerta, mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya, tingkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun Bangli yang semakin maju, bersih, hijau, dan bermartabat. Semoga Bangli senantiasa menjadi kabupaten yang harmonis, berdaya saing, dan sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om. Pemirsa, puncak Puja Wali di Pura Luhur Uluwatu jatuh pada Anggara Kasih Medangsia Selasa 13 Mei 2025. Puncak Puja Wali tersebut berbasiskan lingkungan dan bebas sampah plastik. Rangkaian upacara diawali sehari sebelumnya, Senin 12 Mei 2025, dilaksanakan upacara pemlaspasan di Pura Beji dan kegiatan pembersihan akses jalan untuk mendukung upacara pemlaspasan dan pelukatan di area bawah pura. Sebagai wujud komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan kesucian pura, pengemong dan pengempon Pura Uluwatu yakni Desa Adat Pecatu dan Puri Agung Jerokute menyediakan besek atau wadah berbahan ulatan bambu sebagai pengganti kantong plastik dan air minum isi ulang untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Penglingsir Puri Jerokute, I Gusti Ngurah Jaka Pratidnya bersama Bendesa Adat Pecatu, Imade Sumerta menjelaskan bahwa rapat persiapan Puja Wali telah dilaksanakan pada Minggu 4 Mei 2025 di Pura Pererepan, Desa Adat Pecatu. Dalam rapat yang melibatkan seluruh unsur desa disepakati bahwa semua elemen masyarakat akan aktif mengedukasi dan menegur pemedak yang masih membawa kantong plastik. Ia menambahkan bahwa Yohana atau pemuda desa dan pecalang akan turun langsung untuk memantau penerapan kebijakan ini di lapangan. I Gusti Ngurah Jaka Pratidnya alias Turah Joko mengungkapkan Puri Agung Jerokute sebagai pengempon Pura Luhur Uluwatu berkomitmen menjadikan Pura Uluwatu bebas sampah plastik. Hal ini sudah diterapkan sejak 5 tahun lalu. Hasilnya, pura kita kini sudah bebas dari sampah. Sebagai bentuk dukungan, pihaknya juga telah membagikan tumbler kepada prajuru dan kerama desa, serta mengimbau bendesa agar terus menyosialisasikan pengurangan plastik dalam setiap kegiatan keagamaan. Swece Bali TV. Pemirsa, pengganti Paus Fransiskus akhirnya terpilih pada Kamis 8 Mei 2025 setelah konklav kepausan mencapai kata sepakat. Kardinal Robert Francis Prevost terpilih menjadi paus pertama dari Amerika Serikat dengan nama Leo ke-14 pada masa kepausannya.
Prevost adalah seorang kardinal Kuria yang dikenal dekat dengan mendiang Paus Fransiskus. Ia terpilih menjadi Paus ke-267 Gereja Katolik pada hari kedua konklav yang berlangsung di Kapel Sistina, Vatikan Kamis 8 Mei. Sinyal asap putih yang keluar dari cerobong asap Kapel Sistina pada Kamis petang sekitar pukul 18 waktu Vatikan atau pukul 23 WIB menandakan kepada dunia bahwa seorang paus baru telah terpilih. Terpilihnya pengganti Paus Fransiskus itu terjadi pada hari kedua penyelenggaraan konklav kepausan yang diikuti oleh 133 kardinal elektor. Setelah mendapat sedikitnya 89 suara, paus baru tersebut akan memilih nama yang akan digunakan selama masa kepausannya. Kemudian dia akan masuk ke ruang air mata guna mempersiapkan diri untuk sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Setelah itu kardinal protodiakon akan muncul di logia tengah Basilika Santo Petrus dan mengumumkan dalam bahasa Latin, Habemus Papam, yang berarti kita memiliki seorang paus. Segera setelah itu paus baru akan muncul di logia dan menyampaikan berkat Urbi et Orbi, berkat untuk kota, Roma dan dunia. Berusia 69 tahun, Prevost yang selanjutnya akan disebut Paus Leo XIV lahir di Chicago dari keluarga asal Prancis. Prevost merupakan anggota Ordo Santo Agustinus yang pernah bertugas di Peru. Uskup Amerika yang fasih berbahasa Spanyol, Portugal, Italia, dan Prancis itu telah menunjukkan perhatian khusus kepada kaum terpinggirkan dan migran di Peru yang sangat dihargai oleh Fransiskus. Ia baru diangkat menjadi kardinal oleh mendiang Paus Fransiskus pada tahun 2023. Pemimpin baru bagi umat Katolik seluruh dunia itu juga pernah menjadi prefek dikasteri untuk para uskup serta Presiden Komisi Kepausan untuk Amerika Latin. KMB Bali Pos melaporkan. Dipanggil Presiden Prabowo, Menteri Pertanian lapor data baru stok beras. Kami segera kembali dengan informasinya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Dalam pertemuan di Istana Merdeka Jakarta, Menteri Pertanian Amran Sulaiman melaporkan posisi terkini stok cadangan beras pemerintah ke Presiden Prabowo Subianto. Amran memaparkan capaian dan perkembangan ketahanan pangan nasional, termasuk ketersediaan stok beras mencapai yang tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Dalam pertemuan di Istana Merdeka Jakarta, Menteri Pertanian Amran Sulaiman melaporkan posisi terkini stok cadangan beras pemerintah ke Presiden Prabowo Subianto. Amran dalam konferensi persnya memaparkan capaian dan perkembangan ketahanan pangan nasional termasuk ketersediaan stok beras mencapai yang tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Ia mengatakan tingkat serapan beras juga menunjukkan tren positif
mencapai 1,7 juta ton, yang biasanya 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir serapan beras hanya rata-rata 1,2 juta ton. Disebutkan dalam keterangan resmi dirilis Kementerian Pertanian, dalam pertemuan itu Prabowo dan jajaran juga mendiskusikan langkah strategis dalam penguatan infrastruktur pertanian. Amran juga menyatakan Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR telah mengidentifikasi 2 juta hektar lahan yang memerlukan rehabilitasi irigasi. Dipanggil Bapak Presiden untuk melaporkan perkembangan pangan kita per hari ini. Saat ini stok kita hampir 3,4 juta ton. Malam itu diperkirakan sudah mencapai 3,4 juta ton. Dan kalau ini tidak ada kendala ke depan, 20 hari paling lambat itu mencapai 4 juta ton stok kita. Stok kita selama 23 tahun. Ini tertinggi. Kemudian serapan kita di bulan April, 1 bulan, itu alhamdulillah 1 juta ton per hari ini. Biasanya 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, serapan beras kita hanya rata-rata 1,2 juta ton. Alhamdulillah sampai hari ini Januari sampai dengan April itu mencapai 1, medium yang 3,4. Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng bersama Dandrem, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng melakukan panen raya padi varietas Ciherang di Subak Beji, Banjar Dinas Tegal, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan Buleleng. Ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung ketahanan pangan. Kendati hujan sempat mengguyur areal persawahan, Dandrem 163 Wirasatya bersama Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, Forkopimda bersama petani dan keluarga Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng penuh semangat melakukan panen raya padi jenis Ciherang di Subak Beji, Desa Sangsit. Menurut Kepala Dinas Pertanian Buleleng, Gede Melandrat, sawah yang dipanen seluas 4,5 hektar dengan hasil per hektarnya mencapai 5,2 ton. Panen kali ini merupakan masa panen pertama dengan masa tanam 98 hari. Varietas padi Ciherang dipilih karena merupakan satu varietas padi unggul yang banyak dibudidayakan oleh petani karena memiliki potensi hasil yang tinggi dan perawatan yang mudah dengan masa tanam hingga 100 hari. Padi Sematon Bali yang nanti kita lihat hasilnya baik setelah 90 hari setelah panen. Apakah ini artinya juga bahwa kita turun petani lagi, Pak? Iya. Kita sering-sering menyampaikan kepada mereka bahwa kita harus menjaga terus sawah-sawah ini. Jangan sampai terjadi yang Kadis Melandrat juga menjelaskan penggunaan alat pertanian modern turut mendukung efektivitas panen dengan contoh panen 4 hektar sawah bisa dikerjakan dalam waktu 4 jam jauh lebih cepat daripada menggunakan tenaga manusia atau skemanyi yang sekarang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, selain menghadapi menjamurnya vila-vila bodong, Pemkab Badung juga kini dihadapkan dengan maraknya tempat tinggal yang disulap menjadi akomodasi wisata ilegal. Kondisi tersebut berpotensi mengancam pendapatan pajak hotel dan restoran. Tingginya angka kunjungan wisatawan ke Bali khususnya ke Kabupaten Badung yang membuat tingkat hunian hotel tinggi, namun justru sepi. Kondisi tersebut setelah ditelusuri banyak pihak disebabkan oleh maraknya keberadaan vila-vila bodong tak berizin. Turis lebih memilih menginap di vila bodong karena lebih murah dengan fasilitas yang hampir sama dengan vila atau hotel berizin. Selain itu, yang tak kalah berpengaruhnya adalah belakangan ini banyak ditemui
tempat tinggal penduduk yang disulap sedemikian rupa menjadi akomodasi wisata ilegal alias tidak berizin. Kondisi tersebut memicu Bupati Badung untuk melakukan sidak dan penertiban. Ia pun membentuk tim terpadu agar bisa segera mendata dan melakukan pembinaan. Bupati Badung Wayan Adi Arnawa dalam akun TikTok pribadinya mengatakan bahwa aparat terbawah seperti kepala lingkungan, perbekal, lurah, dan camat harus turun ke bawah dan rajin melakukan pengecekan dan pendataan terhadap rumah-rumah penduduk, khususnya rumah penduduk yang memiliki kos-kosan, sehingga pemerintah memiliki data yang valid terkait keberadaan tempat tinggal yang dimanfaatkan menjadi akomodasi pariwisata tersebut. Selain itu, Pemka Badung ke depan juga akan mengeluarkan kebijakan di mana pemilik kos wajib melaporkan setiap tamu yang datang. Hal tersebut bertujuan untuk optimalisasi pendapatan asli daerah, sekaligus penertiban dan pengawasan terhadap penyewa akomodasi. Saya akan cek juga, kita akan mengeluarkan SOP juga dalam bentuk keputusan Bupati nanti terhadap, karena dalam Perda juga dicantumkan ya Pak Kadis ya, cantumkan bahwa setiap tamu yang datang, baik di rumah kos, wajib hukumnya yang menjadi yang punya kos itu sebagai penjamin melaporkan kepada yang terdekat kepada lingkungan. Ini juga kita akan dorong terus. Ini kita akan fokuskan nanti regulasi ini sehingga semua siapapun itu. Jadi setiap orang yang terima tamu kayak seorang ini ada di sini yang terima tamu siapa tamunya dia wajib kan 1 kali 24 jam ya. 1 kali 24 jam dia harus melaporkan kepada Kaling yang terdekat, Pak Kaling atau Kepala Dinas atau Perbekal dan seterusnya. Nah, ini juga tujuannya dalam rangka untuk memastikan siapa yang datang ke wilayah kita ini kita tahu. Nah, sekaligus untuk melakukan penertiban terhadap pembangunan akomodasi termasuk juga dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah kita. Riase Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan tabrak ojol yang tengah mangkal. Perempuan pengendara motor dilarikan ke rumah sakit. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, kamu lah punya Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah matajan mertuakan. Dan ini subane gelang kokene awake nih makatang lo. Awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenyang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, pencipta wakil. Nih kene be, kene ini awake makatang, awake bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Nyadap ke saya di lulungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ane ngorek TV semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo.
Pemelane. Pemelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak ganapati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, rematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gigi? Yang kesana kona tanaki, awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya ditanyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak nyai. Beli. Baik. Puniki kemarjang risampun aneka alit menekuli. Metapah kalau kebos, mepandes ditawin sangi, rame, antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen mincangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian weng TPS 6. Pemirsa, diduga mengantuk, seorang perempuan yang melaju dari arah simpang lampu lalu lintas Topati hilang kendali dan menabrak pengendara motor ojek online yang tengah mencari penumpang di pinggir jalan WR Supratman. Akibat benturan keras di bagian kepala dan hidung, perempuan pengendara motor Matic hitam tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dua pengendara sepeda motor Matic terlibat kecelakaan di Jalan WR Supratman, tepatnya di sebelah perempatan lampu merah Topati Denpasar. Akibat kejadian tersebut, seorang wanita pengendara motor yang belum diketahui identitasnya mengalami luka cukup parah di bagian kepala dan hidung. Luka tersebut diduga karena benturan keras. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung menghubungi pihak kepolisian yang berjaga di pos jaga simpang Topati, serta tenaga kesehatan untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban yang tergeletak di trotoar jalan. Karena tidak sadarkan diri, korban akhirnya dievakuasi ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulans. Menurut keterangan petugas kepolisian, kejadian tersebut bermula saat pengendara wanita mengendarai motor PCX datang dari arah simpang lampu merah Topati menuju jalan WR Supratman. Diduga mengantuk, pengendara wanita hilang kendali dan motor yang dikendarainya melaju kencang ke sisi sebelah kiri dan menabrak pengendara ojek online yang tengah berhenti di pinggir jalan. Akibat kejadian tersebut, pengendara ojol mengalami luka di bagian kaki. Sedangkan pengendara perempuan mengalami luka serius di bagian kepala hingga saya diam di sini tiba-tiba ditabrak dari belakang sana. Sama ibu ini? Oh, Mas lagi parkir di sini? Diam. Oh, oke. Sementara kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan kini diamankan di pos polisi Topati. Sedangkan pengendara ojol juga langsung dilarikan ke layanan kesehatan terdekat oleh rekan-rekan sesama ojol yang melintas di lokasi kejadian. Ari Wiratmaja, Bali TV. Jajaran Satlantas Polres Badung mengamankan seorang wisatawan India membawa narkoba jenis kokain saat polisi menggelar razia kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan lalu lintas. Dalam 2 pekan terakhir, petugas telah mengamankan 200 lebih kendaraan bermotor dengan beragam pelanggaran, terutama yang dilakukan warga asing menggunakan motor sewaan. Dalam semalam, jajaran Satlantas Polres Badung mengamankan 130 lebih kendaraan bermotor yang kedapatan melanggar ketentuan lalu lintas. Mereka terjaring di 2 lokasi, yakni di Tiing Tutul Mengui dan Jalan Pantai Nelayan Desa Canggu Badung. Petugas menemukan beragam pelanggaran, di antaranya kendaraan tidak sesuai standar, tidak mengenakan helm, dan knalpot brong. Sebagian besar pelanggar adalah warga asing. Bahkan petugas mendapati seorang warga India membawa narkoba jenis kokain saat petugas menghentikannya. Kini warga asing tersebut tengah diperiksa intensif
Satres Narkoba Polres Badung. Iya, 1 malam. Jadi kita ini sudah 2 periode, 2 minggu berturut-turut melakukan kegiatan hunting dan jumlahnya barang bukti mungkin ada 200 sekian. Target yang kami capai itu dengan hunting system ini adalah khususnya WNA yang menggunakan kapot brong tidak melengkapi dengan dokumen standar lalu lintas dan kebut-kebutan. Nah, pada saat kita lakukan hunting, stop, WNA India ini pada saat mau dimintai dokumen atau surat-surat lalu lintasnya, dia melipir ke kiri. Sehingga dia ada anggota, begitu dicek sama anggota dan dia juga ada di Tambahkan jajarannya sengaja melakukan sistem perburuan atau hunting system untuk menyasar warga asing yang kerap melanggar. Jajarannya juga telah melakukan pembinaan kepada pemilik persewaan kendaraan bermotor agar senantiasa mengingatkan penyewa untuk melengkapi diri dengan surat-surat, mentaati peraturan. Masih perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku besok. Seputar Bali Malam bersama Minyak Kapun Gadapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang, pamit undur, selamat malam, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.